Siapa yang menyelamatkanmu? Tuan itu, Romo. Saya Angling Dharma Betara. Dan ini patih saya, Kakang Batik Madrim. Wah. Rupanya Tuan Prabu Malwapati berkenan menolong kami. Saya kira hanya Tuan Patih Batik Madrim yang dikirim kemari. Tapi bagaimanapun juga, Tuan Prabu berhak atas hadiah sayembara ini. Sayembara? Benar, Tuan. Tuan Prabu berhak menyunting putri saya. Tapi sebenarnya... Maaf, Tuan Prabu. Tentunya Tuan tidak ingin menjadikan saya sebagai raja yang menyalahi janji. Kami bisa menyelenggarakan perkawinan dalam pekan ini juga. Kisah dilanjutkan dengan kesalahpahaman antara Prabu Angling Dharma, Batik Madrim dan Batara Rikabalan tentang sayembara menyembuhkan Putri Kusuma Gandawati yang sebenarnya telah dimenangkan oleh Patih Batik Madrim. Akan tetapi sang Batara dan putrinya di saat itu mengira bahwa Angling Dharma lah yang memenangkan sayembara tersebut. Padahal kenyataannya sang Prabu tidak mengerti akan adanya sayembara itu, dan dia datang pada saat Batik Madrim tengah bertarung dengan Raja Genderuwo lalu turut membantunya. Lantas yang mengeluarkan demit genderuwo dari tubuh Putri Kusuma Gandawati adalah Batik Madrim sendiri. Batara Rikabalan dan putrinya yang selalu merocos mulutnya itu, sehingga Angling Dharma menjadi kesulitan untuk menjelaskan yang sebenarnya. Apalagi sang Batara sudah langsung mempersiapkan agenda untuk rencana pernikahan mereka, yang pastinya hal itu akan sangat melukai hati Batik Madrim. Melihat bahwa patihnya tidak ikut hadir di malam itu, Angling Dharma pun menyadari bahwa Batik Madrim pasti kecewa sehingga ia mencoba mengulur-ngulur waktu atas keputusan pernikahan dari sang Batara Rikabalan. Sudikah Tuan mengajak saya jalan-jalan ke negeri Tuan? Seumur hidup saya, hanya Kabalan ini saja yang saya lihat. Kalau Nini berkenan, saya dan Kakang Batik Madrim akan mengantar ke sana. Welah, kenapa Patih Batik Madrim belum juga muncul? Dia memberitahu saya tidak bisa datang. Mungkin kurang sehat. Dan benar sekali apa yang dikatakan Prabu Angling Dharma, bahwa Batik Madrim sekarang memang sedang kurang sehat dan yang mengalami sakit adalah hatinya. Dan disinilah amarah Batik Madrim pun memuncak, ketika api cemburu membakar hatinya ditambah lagi mengingat omongan para tetua kerajaan yang sejatinya Angling Dharma tidak memiliki keturunan terah Malwapati. Mestinya dia mengerti kenapa aku mengikuti sayembara itu. Dan dia sudah tahu bahwa sampai sekarang aku masih belum punya istri. Mungkin dia sengaja menghalangi aku beristri, takut keturunanku akan menuntut tahta dan putranya. Dinda Prabu, betapa picik pikiranmu kalau masalah itu yang kamu cemaskan. Dan tibalah di keesokan harinya, Patih Batik Madrim mengawal Prabu Angling Dharma yang sedang berduaan di dalam kereta bersama Putri Kusuma Gandawati menuju Malwapati. Di tengah perjalanan, rombongan itu pun berhenti karena cuaca sudah siang dan cukup panas sekali. Angling Dharma memutuskan beristirahat dan mencari pohon yang rindang untuk bersantai sejenak di sana. Putri Kusuma Gandawati di saat itu merasa sangat haus sekali, dan ia kepengen minum air kelapa muda namun di tempat tersebut tidak ada pohon kelapa. Meskipun Tuan Putri hanya berkata tidak memaksa, akhirnya Prabu Angling Dharma pun mencoba untuk mencarikannya dengan masuk ke dalam hutan. Sedangkan Batik Madrim yang sedari tadi telinga-celinguk memperhatikan gerak-gerik pembicaraan mereka berdua, lantas ia pun langsung membuntuti Prabu Angling Dharma dari belakang ketika mencari kelapa muda tersebut. Ada bangkai burung elang. Tuanku memanggil hamba. Iya, ambilkan aku segera kelapa muda. Cepat, dan taruh depanku. Baik, Gusti. Hamba akan kembali. Apalagi yang Tuan inginkan? Tidak, cepat pergi. Nanti kalau aku butuhkan, aku panggil kembali. Baik, Gusti. Entah rencana apa yang akan dilakukan Batik Madrim saat itu, ketika ia dengan cepat mendapatkan kelapa muda dengan bantuan jin yang telah disuruhnya. Kemudian ia pun mengambil langkah untuk Raga Sukma, dan memanfaatkan kesempatan untuk masuk ke tubuh Prabu Angling Dharma yang sedang ditinggal pergi mencari kelapa itu.
Batik Madrim yang telah masuk ke wadah Sang Prabu kemudian menghampiri jasad aslinya lalu menyembunyikannya di bawah pohon dan ditutupi semak-semak belukar. Selanjutnya ia pun langsung bergegas pergi menuju Putri Kusuma Gandawati dan menyerahkan kelapa muda tersebut. Dinda, Dapat dari mana Kanda Prabu? Pasti Kanda letih sekali harus memanjat pohonnya. prajurit. Saya Gusti kerjakan, kupas. Baik Gusti. Tapi sebenarnya yang melakukan semuanya adalah pati saya. Batik Madrim. Iya. Sebenarnya yang membebaskan putri dari cengkraman Raja Jin di Gunung Betiri itu pun Kakang Batik Madrim. Dia Kanda. Memang. Dan ternyata tujuan Batik Madrim Meraga Sukma masuk ke wadah Sang Prabu adalah memperjelaskan bahwa dirinya lah yang seharusnya menyanding Tuan Putri karena ia yang memang sebenarnya mengikuti sayembara itu dan memenangkannya. Mendengar pernyataan tersebut, ternyata Putri Kusuma Gandawati mempunyai tanggapan yang sangat tegas dan berani sekali. Kalau memang Sang Patih Mawapati itu yang mengikuti sayembara dan memenangkannya seharusnya ia memperjuangkan haknya. Lantas Batik Madrim di saat itu pun langsung menutup-nutupinya dengan perkataan bahwa Patih Batik Madrim mungkin ngerasa tidak enak kepada Prabu Angling Darma yang sebagai rajanya. Dan ketika mereka berdua sedang mengobrol, tiba-tiba Prabu Angling Darma yang berada di tubuh burung elang dan mengetahui wadahnya sedang dipakai Batik Madrim, ia pun langsung menjatuhkan kelapa dari atas dengan sengaja. Kelapa dari mana? Apa mungkin burung itu Kanda? Kakang Madrim, kenapa Kakang melakukan cara kotor seperti itu? Mungkin keinginan putri didengar oleh makhluk lain. Sebaiknya kita melanjutkan perjalanan sesudah matahari condong ke barat, supaya tidak kepanasan di jalan di negeri. Terserah Kanda Prabu. Kanda pasti tahu mana yang lebih baik buat kita berdua. Kenapa tiba-tiba Kanda Prabu Angling Darma jadi berubah? Setelah melanjutkan perjalanan, akhirnya malam pun tiba dan rombongan mereka pun berhenti untuk menginap dan mendirikan tenda di pertengahan hutan sebelum memasuki Mawapati. Dan di saat itulah Putri Kusuma Gandawati mulai mencurigai keadaan, sebab Patih Batik Madrim yang sedari siang tidak menampakkan dirinya dan menghilang tanpa jejak begitu saja. Patih Batik Madrim belum juga datang Kanda. Mungkin dia marah pada saya. Mungkin dia merasa haknya saya rampas. Kenapa baru sekarang dia bicarakan hak itu? Mestinya kan di depan Romo Batara dia bicarakan masalah itu. Sebenarnya saya sendiri ingin menjelaskan kepada Romo Betara. Tapi kata-kata saya selalu dipotong oleh Romo Betara maupun oleh Dinda sendiri. Mungkin Betara Ikabalan dan juga Putri terlanjur lebih memilih saya. Angling Darma palsu alias Batik Madrim itu terus berusaha menjabarkan kejadian yang sebenarnya supaya Tuan Putri tidak terlanjur jatuh hati pada Prabu Angling Darma yang asli. Dan di saat situasi yang semakin malam, Putri Kusuma Gandawati pun mulai mengantuk kemudian Angling Darma palsu itu berkata ingin menjaga Tuan Putri di tendanya. Namun Putri Kusuma Gandawati pun sadar bahwa belum ada ikatan pernikahan, ia pun takut kalut dalam kegelapan. Untuk terus melindungi kesuciannya akhirnya sang putri menolak untuk dijaga Gusti Prabu, sebab hal tersebut bisa berujung pada adegan kungfu Jepang di tengah hutan. Mendengar pernyataan Tuan Putri, Batik Madrim pun sangat salut sekali dengannya dan ia sangat menghormati apa yang diucapkan oleh sang putri. Dinda takut kalau saya akan melakukan perbuatan durjana. Kanda, godaan iblis terkadang lebih licik dari segala kelicikan. Dewi memang benar-benar seorang wanita yang sempurna. Saya kagum kehebatan Dewi mengawal kesucian diri. Akhirnya Angling Darma palsu pun keluar dari tenda tersebut. Setelahnya burung elang yang tak lain adalah Angling Darma asli dan sedari tadi memantau pembicaraan mereka. Kemudian Sang Prabu masuk ke dalam tenda untuk memberitahukan apa yang sebenarnya telah terjadi. Tidak usah kaget, Tuan Putri. Sebenarnya saya adalah Prabu Angling Darma. Apa sebenarnya maksud Tuan dengan menyamar seperti ini? Sabar, Putri. Angling Darma yang tadi masuk ke kemah Putri hanya tubuh saya, tapi sukmanya adalah Batik Madrim. Dia telah meraga sukma ke dalam wadah saya ketika sukma saya masuk ke dalam wadah burung ini untuk mencari buah kelapa yang Putri minta. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Putri pura-pura saja tidak tahu. Tunggu kesempatan. Saya akan memberitahu Putri apa yang harus dilakukan. Sekarang saya pamit dulu.
Akhirnya kecurigaan Putri Kusuma Gandawati pun telah mendapatkan jawaban kenapa sang patih Malwapati yang tidak terlihat batang hidungnya dan menghilang tanpa jejak. Dan ketika pagi itu mereka kembali melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba saja kereta rombongan Tuan Putri berhenti mendadak karena ada batu besar mengganjal di roda sehingga tidak bisa jalan. Dan di saat itulah burung elang jelmaan Prabu Angling Dharma langsung menyambar mahkota yang ada di kepala Batik Madrim atau Angling Dharma palsu tersebut. Seketika raga sukma Batik Madrim pun terbongkar di hadapan Tuan Putri, saat kemarahannya tidak dapat dibendung lagi dan menyebut Prabu Angling Dharma pada burung elang itu. Dinda Prabu sudah merendahkan martabat saya. Kakang ingin mencoba kesaktian denganku lagi? Saya tidak menyangka Dinda Prabu begitu serakah. Kusuma Gandawati adalah milik saya, karena sayalah yang ikut sayembara itu, dan saya berhak atas hadiah itu. Saya selalu mau mengatakan bahwa yang membebaskan Gandawati adalah Kanda. Tapi omongan saya selalu dipotong Sang Betara, maupun Sang Putri sendiri. Kenyataannya Dinda sangat menikmati penghormatan Sang Betara, bahkan dengan senang hati menerima rencana perkawinan itu. Sabar Kakang Madrim. Pelan-pelan saya akan terangkan semua itu kepada Kusuma Gandawati, maupun Betara Ika Balan tentang semua ini. Itu kenapa saya menolak upacara perkawinan secepatnya. Saya mengajak Gandawati ke Malwapati juga dalam rangka itu. Bohong! Akhirnya pertarungan sengit mereka pun tidak dapat terelakkan lagi, yang kini berlangsung di alam yang tak terlihat kasat mata sehingga Tuan Putri dan para prajurit di sana tidak mengetahuinya. Berawal dari kesalahpahaman, akhirnya timbul pertempuran dahsyat bahwa kisah asmara dalam bingkai kecemburuan mampu merusak segalanya. Persaudaraan akan menjadi renggang dan hancur, untuk itu dalam sebuah kisah asmara sebenarnya perlu hati yang tenang dan bijak dalam mengambil keputusan. Hingga mencapai puncak pertarungan mereka, jurus-jurus ganas dan ajian andalan pun mulai dikeluarkan seperti aji lebur saketi Batik Madrim. Namun Angling Dharma di saat itu pun segera mengambil langkah, karena tidak ingin pertempurannya berlarut-larut sampai berkepanjangan. Akhirnya ia segera menaklukkan Batik Madrim dengan ajian dasendria tingkat tinggi digabungkan ilmu pamungkasnya Meliwis Putih. Sudah berapa kali kita adu kesaktian, dan Kanda tahu siapa yang selalu menang. Apakah aku harus membuktikan kemenangan lagi dengan kematianmu? Bukankah itu yang kamu inginkan, Angling Dharma? Supaya anakmu itu Angling Kusuma bisa menjadi raja di Malwapati. Meski setetes pun dia tidak memiliki terah Malwapati. Oh, itu yang selama ini menjadi ganjalan di dalam hatimu. Mulutmu tidak pernah bicara, tapi batinmu memusuhiku. Dengar Madrim, saat ini juga kuserahkan Malwapati kepadamu. Asal kamu tahu, Angling Kusuma anakku sekarang sudah diangkat sebagai yuwa raja di negeri kakeknya sendiri. Ayo Madrim, sekarang juga tentukan nasib kita. Siapa yang akan bertahan hidup dan siapa yang akan mati. Mendengar perkataan Prabu Angling Dharma, Patih Batik Madrim pun langsung tersadarkan dan mulai berpikir jernih untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan secara halus dan terbuka. Dengan menyembah di hadapannya, karena ia telah salah dan berprasangka buruk mengikuti para tetuah Malwapati. Sebab ternyata Prabu Angling Dharma telah memikirkan sebelum Batik Madrim mengungkit, apa yang seharusnya ia lakukan atas kedudukannya sebagai Raja Malwapati yang memang sejatinya tidak memiliki terah di kerajaan itu. Sampai-sampai Batik Madrim di saat itu pun rela menyerahkan Putri Kusuma Gandawati kepada Sang Prabu, sebab ia tidak ingin kehilangan sosok raja yang sangat bijaksana seperti Angling Dharma. Lupakan kata-kata saya tentang Angling Kusuma. Kanda Madrim, Kusuma Gandawati pasti akan menjadi istrimu. Saya berjanji, dan ketetapan Angling Kusuma untuk menjadi putra mahkota di Bojanegara sudah merupakan sebuah kepastian yang tidak bisa dirubah lagi. Tapi
Jangan tinggalkan Malawapati, Dinda. Karena negeri ini masih membutuhkan kepemimpinan Dinda Prabu. Bangun, Kanda Madrim. Carilah tubuhmu. Aku tunggu di tenda. Baik, Dinda. Dan pada akhirnya kesalahpahaman itu pun berakhir dengan menyiratkan kisah asmara yang cukup menyentuh. Patih Batik Madrim merasa kalah dalam urusan cinta dan asmara, serta juga menuding Angling Dharma telah merebut haknya atas sang putri. Namun, atas kebijaksanaan Prabu Angling Dharma akhirnya hal tersebut dapat diatasi dan ditemukan solusi terbaiknya. Saya terima Kanda Patih menjadi suami saya, sesuai dengan janji sayembara. Sebenarnya pun saya rela. Kalau putri tidak mencintai saya dan memilih Dinda Prabu. Saya akan mengabdi setulus hati saya kepada Kakang. Saya akan mendampingi Kakang dalam senang maupun susah.